Jauh di kedalaman arus laut dan tekanan air yang tinggi, kabel raksasa yang ada di dasar laut menghubungkan pusat data ke perangkat ponsel kita. Ponsel yang terhubung ke internet dapat mengirim data ke perangkat lain dan mengakses media sosial. Pada tahun 90, internet mulai terbentuk dengan adanya World Wide Web atau seperti yang kita kenal sekarang dengan sebutan www. Internet membuka jalan bagi situs web yang menyediakan beragam informasi. Pusat data menyediakan informasi seperti video dan mengirimkannya ke satelit. Kemudian satelit dari pusat data mengambil data itu dan mentransmisikannya ke ponsel yang kalian gunakan untuk menonton video ini. Tapi cara ini kurang baik dan menyebabkan latensi tinggi. Karena satelit terpasang hampir 2000 miles di atas khatulistiwa bumi. Agar pengiriman data berhasil, data harus menempuh jarak total 4000 miles. Dengan jarak yang begitu jauh menyebabkan penundaan dalam menerima sinyal. Saat ini internet dihubungkan dengan kabel jaringan kabel fiber yang tersebar di dasar laut. Hampir 1,2 juta kilometer kabel yang menghubungkan seluruh benua. Video yang sedang kalian tonton ini disimpan dalam pusat data, dalam solid state driver dalam pusat data. SSD ini bertindak sebagai memori internal server, hanya sebuah komputer yang tugasnya menyediakan video atau konten lainnya saat kalian mengaksesnya. Setiap perangkat yang terhubung ke internet seperti ponsel dan laptop diidentifikasi secara unik oleh serangkaian angka yang dikenal sebagai alamat IP atau Internet Protocol. IP sama seperti alamat rumah bagi ponsel saat mengakses internet. Saat kalian memesan paket, kalian harus melengkapi data agar paket yang dipesan sampai ke alamat yang dituju. Server di pusat data juga memiliki alamat IP. Server menyimpan situs web apapun hanya dengan mengetahui alamat IP server. Namun sulit bagi kita untuk mengingat angka-angka yang begitu banyak sehingga kemudian alamat IP digunakan nama domain seperti YouTube, Facebook, dan situs web lainnya. Server memiliki kemampuan menyimpan beberapa situs web. Jika server terdiri dari beberapa situs web, semua situs web tidak dapat diakses dengan alamat IP server. Informasi tambahan dengan tambahan header host digunakan untuk mengidentifikasi situs web yang akan diakses. Bagaimana internet menyesuaikan alamat IP dengan alamat domain? Ini seperti buku catatan telepon orang. Internet seperti buku telepon besar yang kita kenal sebagai DNS. Saat kalian memasukkan nama domain, browser mengirim permintaan ke server DNS untuk mendapati alamat IP yang sesuai. Browser lalu meneruskannya ke pusat data dengan server masing-masing. Setelah server mendapatkan permintaan untuk mengakses situs web tertentu, data akan mentransfer format digital melalui kabel fiber serat optik, lebih khusus lagi dalam bentuk gelombang cahaya. Perjalanan yang ditempuh suatu data sangat menantang dan melewati medan berat seperti gunung dan lautan. Akhirnya menuju di tempat kalian yang terhubung lewat kabel yang terkait ke router. Router mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal listrik melalui kabel Ethernet yang terhubung ke laptop kalian masing-masing. Jika kalian menggunakan data seluler, data kabel optik sinyal harus dikirim ke menara sel dan lalu dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tetap di Make It ID.